Assalamualaikum Bang Andi. Apa kabar? Semoga Bang Andi selalu sehat-sehat saja. Bang Andi ini dari Ibu Rusmina dari Palembang. Kami kabarkan dengan Bang Andi, alhamdulillah berkat kami belajar dari YouTube Bang Andi sampai membaca bukunya Bang Andi, alhamdulillah bisa kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kami bisa sangat-sangat merasakan. Setelah itu di dalam sholat kami, itu berarti yang dikatakan sholat gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergerak sendiri. Cuman kita merasakan Bang Andi, kita lemburkan badan, terus kita mengangkat takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu Bang Andi langsung angkat sendiri Bang Andi itu. Tangan ruku itu di ruku ke, terasa di ruku ke, disujud ke. Oh itu Bang Andi ya. Nah dulu Bang Andi kami belajar, memang guru mengatakan kita sholat itu kita disolatkan, bukan sholat sendiri, bukan kita sholat sendiri, kita ini digerakkan, bukan kita bergerak sendiri. Itu pelajaran kami kemarin-kemarin Bang Andi. Kami kan sudah belajar juga Bang Andi, tapi belum sampai merasakan daya ini Bang Andi. Sekarang benar juga itu kata guru kami dulu Bang Andi. Memang ceritanya macam itu Bang Andi. Nah sekarang ini kita Bang Andi bisa merasakan kita memang digerakkan oleh Allah. Betul-betul Bang Andi. Tidak cerita inilah lelaku. Benar kata audio Abang Andi itu, ini lelaku. Oh macam ini. Jadi alhamdulillah Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Dengan bimbingan Bang Andi, dengan DN Bang Andi itu bisa merasakan Bang Andi. Nah jadi Bang Andi, saya membagikan audio Bang Andi ini yang dulu sama-sama belajar hakikat tapi tidak bisa merasakan seperti ini. Saya bagikan dengan teman-teman Bang Andi supaya mereka itu bisa merasakan. Tapi aku dengar audio Bang Andi itu jangan sembarangan. Orang yang sangat membutuhkan barulah kita akan membagikan. Jadi Bang Andi, saya ini ingin mencari teman agar kiranya bisa bercerita apa pertemuan mereka, apa juga pertemuan kami Bang Andi. Ternyata banyak, udah ada orang 10 mengikuti DN ini. Jadi alhamdulillah mereka itu bisa juga merasakan daya Bang Andi. Sangat senang sekali Bang Andi mereka tuh Bang Andi. Tapi kalau mereka itu nanya sama saya Bang Andi, saya belum bisa menjelaskan. Kita sama-sama belajar. Ini audio Bang Andi. Nah jadi sekarang ini teman-teman itu bertanya sama saya, kenapa saya semenjak memakai DN ini selalu bermimpi sama suami saya, selalu. Padahal sebelum dulu tidak pernah mimpi. Nah, yang suaminya meninggal, yang mama mertuanya, mama kandungnya meninggal, gitu juga Bang Andi.
Saya selalu ngimpi bertemu sama bapak saya, ibu saya, hampir setiap malam makan bersama. Itu apa ya? Nah, saya nggak tahu juga. Itu kita dengar audio Bang Andi aja lah, kata saya Bang Andi. Kalau saya nggak ada ngimpi-ngimpi, tenang-tenang aja, nggak ada ngimpi-ngimpi Bang Andi. Tapi Bang Andi sekarang ini, Bang Andi ya, masih ingin selalu bimbingan Bang Andi. Kalau sudah sholat, anak Al-Fatihah kepada guru-guru, kepada orang tua, baru syahadat sama salawat itu sudah rasa badan ini rasa terangkat Bang Andi, enteng, seperti layangan mau naik itu Bang Andi. Macam mana Bang Andi? Nggak lagi pakai DN itu, hilang Bang Andi, DN Allah itu hilang. Napas pun ngecil ke dalam. Terus badan ini tidak terasa badan Bang Andi, tidak terasa ada badan, tidak terasa, cuman ada perasaan saya itu cuman ada kepala. Macam mana Bang Andi ya? Cuman Bang Andi, saya ingat mendengar audio Bang Andi doa aja. Ya Allah, aku ingin dekat kepadamu ya Allah. Aku selalu ingin dekat kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni segala dosaku ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menghapuskan dalam kesalahanku ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menuntun aku ke jalanmu ya Allah. Jalan ingin dekat padamu ya Allah. Aku ingin sekali ya Allah, ingin dekat selalu padamu. Ya itulah yang aku selama naik terus. Macam mana Bang Andi ya? Apa itu betul Bang Andi? Nah, kemarin saya dengar audio yang baru itu, jangan mengikuti rasa, kata Bang Andi. Nah, rasa itu biar tidak mengikuti ya terasa Bang Andi. Nah, terus saya berdoa seperti tadi itu benar apa salah Bang Andi? Macam mana Bang Andi ya? Cuman yang saya rasakan itu seperti sudah dekat. Nah itu mana Bang Andi? Jadi macam mana Bang Andi yang merasakan? Tolong jelasannya Bang Andi, tidak bisa diungkapkan. Nah itu cuman itulah. Belum, kalau dulu ber-DN itu Allah dulu, kelamaan 5 menit barulah kita merasakan daya. Sekarang ini kalau kita sudah salam terus doa kalimat syahadat sama apa itu langsung langsung tertarik ke belakang, tidak bisa ditahan Bang Andi, tertarik. Nah itulah Bang Andi pengalaman. Tolong penjelasan Bang Andi, kami ya bimbingannya Bang Andi, jangan ini suami saya Bang Andi macam itu juga Bang Andi, sama seperti itu juga, nggak pakai DN lagi, langsung itu dayanya ada. Mohon jawabannya Bang Andi ya, mohon cerahannya. Kami ingin ber-DN bersama, rencana Bang Andi kumpul di rumah Ibu Rusmina ini, dikumpul ke macam mana, salah tak Bang Andi? Tapi saya tidak bisa Bang Andi menjelaskannya, cuman sama-sama mendengar di audio Bang Andi. Nah tapi mereka ini ingin sekali minta tanyakan Bang Andi ya, seperti inilah saya ini mewakili teman-teman juga Bang Andi. Jadi itulah Bang Andi ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Rusmina sudah berbagi cerita. Alhamdulillah kalau sudah bisa sholat dengan daya Allah, dan itulah sejatinya hakikatnya sholat ya. Sholatku disolatkan oleh Allah ya. Jadi kalau kita sudah paham daya dalam sholat, aku bang nggak bergerak bang, tapi aku digerakkan. Mengangkat tangan, ruku, ya kan, sujud, semua. Aku hanya mengikuti daya dari Allah. Nah, jadi kalau kita sudah paham sholatku disolatkan oleh Allah, jangan pernah merasa kita yang beribadah, ya. Kita harus pahami hakikat di kehidupan. Mengapa selama ini banyak orang merasa dia alim, dia suci, dia orang taat, dia orang takwa, dia merasa dirinya takwa, merasa dirinya taat, merasa dirinya ahli ibadah, ya kan? Rajin dia sholat, ngelihat orang gak sholat benci dia, merasa suci dia, ya berarti dia masih merasa dirinya yang sholat, ya kan? Jadi bagi kita yang sudah memahami daya dalam sholat, ya kita nggak merasa aku ini ahli ibadah, tapi aku beribadah karena digerakkan oleh Allah. Nah, itu harus kita pahami, bawa dalam kehidupan, sehingga kita tidak menghakimi orang lain. Ketika orang lain belum bisa seperti kita menghakimi, nggak boleh. Jadi bawa dalam kehidupan. Jadi daya dalam sholat itu jangan hanya ketika sholat saja kita pahami. Dalam segala hal kehidupan apapun, gerak hidup kita, bawa Allahnya. Ya, aku mau begini, aku digerakkan Allah, aku disuruh Allah. Aku mau begitu, aku mengikuti perintah Allah. Jadi kita paham perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak lagi mengikuti nafsu, bawa dalam kehidupan. Jadi macam Bu Rusmina, jangan hanya pahamnya ketika sholat saja. Begitu pula bang, aku zikir baru sampai salawat Nabi saja, baru bersahadat saja sudah dayanya udah kenceng bang. Kita merasa daya di dalam zikir saja. Bagaimana dalam kehidupan? Bisa nggak kita bawa itu? Daya-daya Allah itu di dalam kehidupan kita. Rasa sambung kita kepada Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa membawa itu semua dalam kehidupan, ya hidup kita terkontrol, ya. Tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Jadi coba itu dikembangkan lagi, bukan hanya di saat sholat, bukan hanya di saat duduk berzikir, tapi dibawa dalam gerak hidup, ya. Jadi kalau memang Bu Rusmina sudah paham dayanya, terus ada teman-teman pengajian dulu dengan guru-guru yang dulu. Kami dulu bang udah dikasih tahu oleh guru bang, tapi mungkin tekniknya tidak diajarkan, ya. Mungkin guru hanya berceramah saja, memberi teorinya saja, tapi tidak diajarkan praktek. Nah sekarang ketemu dengan metode yang kita langsung praktek. Jadi kita bukan lagi kata orang, kita rasakan sendiri. Nah jadi Bu Rusmina tolong itu diajarkan teman-temannya, ya. Silakan, gak perlu minta izin dengan saya. Kalau ada orang punya ilmu ingin mengajak kepada Allah, ya silakan, gak perlu minta izin, ya. Masa berbuat kebaikan minta izin? Ngapain minta izin? Ya kalau saya silakan. Yang penting niat kita tulus. Aku sudah rasakan manfaatnya, aku sudah rasakan Allah yang dekat. Aku ingin juga mengajak orang lain dekat kepada Allah. Kalau niat kita tulus sebagai rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah itu dayanya ada. Tapi kalau kita mengajak orang biar kita dianggap jadi guru, nah ini hati-hati, itu nafsu. Ya, dapat secuil ilmu langsung istilahnya, ayo belajar sama aku mau jadi guru nih. Cari murid kita, cari jemaah kita, ya itu nafsu. Gak boleh, nanti dayanya gak dapat, ya. Jadi
niat kita harus tulus. Samalah seperti saya nggak pernah ingin menjadi guru. Semua yang saya bagikan sebagai rasa syukur saya, aku dapat ilmunya, enak aku kepada Allah, dekat, kurasakan Allah yang dekat. Ajak juga orang lain biar merasakan hal yang sama. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bukan karena kita ingin jadi siapa-siapa. Ya, jadi silakan, nggak perlu minta izin dengan saya. Bagi siapapun, saudaraku, sahabatku yang sudah merasakan manfaat dari zikir nafas, sudah paham daya, sudah paham kajian-kajian yang saya bagikan selama ini, ingin juga ngajarin orang-orang terdekat, bang, saya mau ngajarin anak saya mau ngajarin istri saya mau ngajarin teman dekat saya, silakan. Tapi kita lihat dulu ya, ini orang ada wadah atau tidak, ini ada minatnya atau tidak. Jangan sampai kita, orang suka nyate, kita kasih kopi, kepahitan sama dia, ya. Jadi harus kita lihat dulu, jodoh nggak ini kira-kira ilmu ini sama dia. Kalau kira-kira ini nampaknya ada jodohnya ini, dia mau menerima, ya udah bagikan, ajarkan pelan-pelan. Ya. Nanti kalau kita mau mendakwahkan ini, itu yang Allah berikan kepada kita lebih lagi. Ya, sesuai yang sudah saya jalani selama ini ya. Guru saya nggak pernah mengajarkan macam-macam, nggak pernah menjelaskan macam-macam. Yang dia kasih cuma teknik zikir nafas. Ini tekniknya, ini caranya, kamu amalkan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan zikir nafas nggak pernah dia jelaskan sama saya. Akhirnya saya dapat sendiri ilmunya karena saya sudah praktekkan. Ya. Lalu guru saya bilang, dakwahkan apa yang kau dapat, kau kembangkan, kau dakwahkan kepada orang lain. Ya saya sebagai bentuk rasa syukur saya bagikan kepada teman-teman, ya. Dan ketika saya sudah bagikan, mengalir deras lagi ilmu Allah, dari yang nggak tahu dikasih tahu. Ya, cari itu di Al-Quran, ada ayatnya. Apabila engkau mengajarkan ilmu yang kamu ketahui, maka Allah akan memberi lagi ilmu yang kamu tidak ketahui. Ayatnya ada itu jelas. Ya. Jadi teman-teman kalau istilahnya mau dapat laduni, ya bagi banyak lah kita berbagi. Tapi tulus berbaginya, bukan karena ingin jadi guru. Ya, aku nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ada ilmunya. Nanti dikasih tahu sama Allah. Yang penting mau saja menyampaikan apa yang kita ketahui. Ya kan? Ada juga ayat yang lain yang berbunyi, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Lalu berjihadlah di jalanku. Ya, kita cari jalan nih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketemu jalannya, apa jalannya? Metodenya, zikir nafas. Udah dapat zikir nafas, berjihadlah di jalan itu. Makna berjihad di sini ya bersiar. Ya. Tidak mesti teman-teman tuh harus seperti saya, harus punya YouTube begini. Ya enggak, kita belajar dulu dari orang-orang terdekat kita. Ya kan? Biar mereka juga merasakan manfaat yang sama seperti kita. Itu mengenai daya tadi ya. Kembangkan daya itu bawa dalam kehidupan. Yang kedua, daya dalam zikir nafas ketika, bang aku baru baca doa aja bang, belum ada ku coba zikir nafasnya, ya belum mulai zikir nafasnya nih, baru doa-doanya aja nih. Ketika syahadat dayanya naik bang. Ya berarti Bu Rusmina peka kepada daya. Apakah ketika saya berdoa minta begini begitu, doa-doa tadi itu benar nggak bang? Ya benar, boleh. Itu rasa sambung kita kepada Allah. Ibarat kata gini loh, ibarat kata kita anak kecil di bawah, orang tua kita di atas. Ya, anak kecil kan di bawah, kecil kan. Orang tua kita berdiri, tinggi kan. Seolah-olah kita itu minta gendong sama orang tua kita. Gendonglah aku, gendonglah aku. Nah, begitulah ketika kita berdoa, dayanya muncul, itu Allah akan gendong kita, tarik kita. Sehingga kita dayanya lebih kencang, mikraj. Itu bahasanya mikraj. Ya. Kalau rasa yang di seluruh tubuh, istilahnya rasa atau daya yang di bawah kepala, jangan diikuti.
Tapi seperti Bu Rusmina bilang tadi, Bang, nggak ada lagi semua kakiku, tanganku, aku yang ada tinggal kepala, Bang. Itulah puncaknya daya atau puncaknya kesadaran. Kalau orang-orang meditasi bilang itu adalah cakra mahkota, ya. Disitulah titik spiritual tertinggi. Nah, ketika dayanya sudah di kepala, di situ kan kita rasanya kesedot, ketarik ke atas. Tapi hanya kepala aja, ya. Kalau daya itu muncul macam mana, Bang? Ya minta gendong sama Allah. Ya Allah, gendong aku. Aku hendak mendekat padamu, sambut aku ya Allah. Ya. Seolah-olah itu bahasanya seperti digendong, minta gendong gitu. Anak kecil minta gendong kan begitu. Dia mendongak ke atas, menunggu agar digendong, ya kan? Nah, sama kita. Kita, ya Allah, tariklah jiwaku, ya Allah, sambutlah aku. Ya Allah, izinkan aku mendekat padamu. Oh, makin kencang dayanya itu. Ya. Nah, sampai daya itu hilang. Kalau teman-teman masih merasakan daya di ubun-ubun, Bang, masih ketarik, Bang, rasanya kesedot, Bang, itu belum lepas dari jasad. Itu masih proses trans, proses perpindahan, ya. Kapan dayanya kita lepas dari jasad? Ya nggak ada lagi daya-daya itu. Tapi kita sudah masuk ke wilayah rohani, ke wilayah batin, ya. Jadi dilatih aja. Kalau memang dayanya sudah di atas kepala, ya, leher ke atas, itu udah bagus. Teruskan, ya, minta sama Allah. Yang penting kita pasrah. Di situ nggak boleh digas. Ibarat kata orang naik motor digas itu akan kejang-kejang nanti karena daya terlalu kuat. Jadi bagaimana, Bang? Kita digendong oleh Allah, ditarik oleh Allah, jiwa kita migras kepada Allah, tapi kita tidak tersentak. Ya pasrah. Pasrah. Kuncinya itu ada di napas keluar. Di napas keluar itulah pasrah. Ya. Nah, wilayah ini memang nggak bisa diajarkan, tapi nanti dengan seiringnya praktek akan paham apa yang saya katakan. Di pintunya di napas keluar. Waktu napas keluar kita nyebut Allah, di situ pasrah. Nanti dayanya lama-lama lembut sampai betul-betul hilang, ya. Jadi Bu Rusmina silakan dilatih terus. Bagi saudaraku, sahabatku yang lain yang sudah merasakan manfaatnya, ya, jangan sendiri-sendiri ke surga, ya. Ke surga itu harus ngajak-ngajak. Ketika engkau sudah merasa wilayah rohani yang dekat kepada Allah, jangan kau sendiri, ajak-ajaklah orang lain. Berbagilah kepada orang lain. Karena itu perintah Allah, berjihadlah engkau di jalanku, kata Allah. Ya, cari jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah. Aku udah dapat, Bang, jalannya. Udah dapat jalannya, sudah diamalkan, sudah paham ilmunya. Berjihadlah di jalan Allah, kata Allah. Ya, jihad kita. Sebarkan ilmu zikir nafas ini. Ya, semampu kita. Ajarkan, jangan kita istilahnya nggak pede, Bang, aku aja nggak ngerti, Bang. Ya anggap saja sama-sama belajar. Kalau ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang mau belajar, ya ayo sama-sama belajar, bilang aja gitu. Ya. Nah, ketika kita siap, nanti Allah akan lebihkan ilmu kita. Dapat itu yang namanya laduni. Ya. Ilmu dari sisi Allah yang tidak diajarkan oleh siapa-siapa. Ya. Bukan dari guru kita yang ajarkan, tapi guru sejati, Allah sendiri yang ajarkan. Tiba-tiba paham kita ilmunya. Ya, itu yang sudah saya jalani selama ini. Dapat sedikit, kasih. Dapat lagi besok, kasih lagi. Dapat lagi, kasih lagi. Akhirnya nggak habis-habis ilmu kita. Ya, macam Ibu Rusmina, coba jangan hanyut pada daya. Istilahnya takjub. Bang, dalam sholat kurasakan aku digerakkan oleh Allah, aku ikutin daya dari Allah. Nah, di luar sholat bagaimana? Bisa nggak kita pahami gerak-gerak Allah itu? Ya, Bang, dalam zikir aku rasakan ketarik ke atas, aku rasakan daya di atas kepala. Ya, itu kan ketika duduk berzikir. Bagaimana dalam kehidupan? Ada nggak rasa sambung kepada Allah itu?
Ya. Jadi jangan hanya di spiritualnya saja kita hebat, tapi dalam kehidupan nol. Dalam kehidupan gak ada rasa sambung, dalam kehidupan gak ada kita berisan. Jadi harus bawa dalam kehidupan. Ya, udah paham kan? Disolatkan Allah, udah bang, aku udah ngerti bang. Bukan aku yang sujud, bukan aku yang ruku. Dalam segala apapun gerak hidupmu, jangan kau merasa engkau yang bisa. Jangan kau merasa engkau yang beribadah. Jangan merasa engkau yang berkuasa. Kita ini hanya dititipkan kuasa. Ya, kalau kita bisa buat baik sama orang, ya Allah yang gerakkan, bukan ini karena hebatku. Kita bisa begini sama orang, bisa begitu sama orang. Kita bisa melakukan suatu ibadah, bukan aku yang beribadah. Ya, sehingga hilanglah keakuan kita. Larinya ke situ pemahamannya. Jadi jangan hanya dicari spiritual tapi nggak bisa diterapkan dalam hidup. Kan banyak gitu. Ngaji makrifat, ngaji toreko, spiritualnya luar biasa, tapi dalam kehidupan nggak nampak spiritualnya. Seharusnya yang orang-orang berspiritual itu dalam kehidupannya kelihatan. Ya, kan banyak kan kita jumpai orang sudah taat ibadah, alim, sampai hitam jidatnya, sholatnya luar biasa. Tapi semakin dia banyak ibadahnya, semakin mengecilkan orang yang gak bisa seperti dia. Semakin merendahkan orang yang belum beribadah. Ya, berarti dia masih merasa dia yang sholat itu. Ya, jadi kalau kita belajar hakikat ma'rifat itu harus paham. Kalau aku begini, makna kehidupannya apa? Aku dapat sensasi ini, rasa begini, rasa begitu, spiritual begini, spiritual begitu. Bawa dalam kehidupanmu itu maknanya apa? Ya. Jangan hebat berspiritual tapi di dalam kehidupan gak nampak spiritual kita. Ya. Harus diterapkan itu. Harus kita pahami. Bang, aku dalam zikir nafas masuk ke wilayah tenang, hening, nyaman, ya kan? Di situ ada keinginan nggak? Nggak ada bang, aku duduk aja di situ. Nah begitulah jiwa sejatinya. Disitulah yang dikatakan diri sejatinya diri, ya. Ketika engkau sudah mencapai yang namanya jiwa yang tenang, sudah terpisah dari nafsu. Ya, kenapa di situ engkau tidak ada keinginan? Kenapa di situ engkau tenang? Ya berarti kita sudah lepas dari jasad. Jadi kalau kita menyatu dengan jasad, nafsu juga bekerja. Makanya jangan hanya jasad ini saja yang dikasih senang. Ya. Nafsu itu wilayah jasad. Pahami. Maunya yang enak-enak aja, yang kalau dikasih yang enggak enak berontak dia. Itulah nafsu. Nah, dalam sholat, bang, aku digerakkan, bang. Aku mengangkat tangan bertakbir karena daya Allah, bang. Aku disujudkan, bang. Sholatku betul-betul digerakkan oleh Allah. Nah, bagaimana hidup kita? Yang kau lakukan itu karena Allah atau karena diri kita? Ya. Jadi harus tembus, harus paham. Jangan sampai sudah makin banyak ilmu, sudah makin banyak ibadah, jadi Tuhan kita. Merasa hebat kita. Ya. Orang lain gak bisa seperti kita anggap rendah. Jangan. Jadi kita semakin memahami spiritual itu, kita akan semakin kecil. Kecil aku, bang. Gak bisa apa-apa aku, bang. Bawa dalam kehidupan. Ya. Dalam dunia kan pernah itu. Bang, tiba-tiba aku rasanya kecil, bang. Makin lama makin kecil, makin halus, bang. Bawa dalam kehidupan. Jangan kita merasa besar terus. Ya kan? Situlah kita belajar zero. Mengenolkan semua keegoan. Ya. Jadi harus diterapkan antara spiritual dan kehidupan. Ya. Silakan diulang-ulang lagi bagi saudaraku, sahabatku yang belum sampai ke situ, belum paham ini kajian ini, ya sabar. Terima dulu, suatu saat kalau sudah dapat nanti baru ingat. Oh iya ya, Bang Andi udah pernah ngomong kemarin, udah paham aku.
Udah pernah Bang Andi jelaskan. Ya kalau belum merasakan, belum mengerti nih wilayah ini. Oke. Silakan diulang-ulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.